Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sekilas dari audit yang terbaru. Jadi di sini akan langsung masuk ke dalam form untuk login dan juga register. Untuk dashboard terbaru, seperti ini. Jadi di sini ada beranda yang ringkasannya ada poin sama rencana dari gamifikasinya. Lalu untuk masuk ke kelas dia cuman ada di beranda ini. Lalu juga ada leaderboard sama kemajuan belajar. Jadi nanti akan dilihat progres belajarnya. Misalnya ada kuis atau tugas dari kelas yang ada, baru ada tugas yang mendatang sama pustaka atau materi. Lalu untuk di sini materi dan sesi ini nanti untuk pertemuan kelasnya. Nah, di sini ada deskripsi kelasnya sama kodenya, ada sesi untuk navigasi biar cepat kalau misalnya ada sampai belasan pertemuan. Lalu nanti ada fitur untuk pengumuman kelas. Jadi misalnya ingin menginfokan kalau ada UTS dan formatnya itu bagaimana. Lalu ada papan peringkatnya. Jadi nanti ini poinnya diambil dari tugas-tugas yang ada di sini. Misalnya di sini. Nah, jadi nanti dari pengerjaan ini ada poin yang didapat. Jadi ini untuk pengumpulan tugasnya, kalau misalnya pengumpulan tugas dapat poin 100, dan kalau misalnya untuk kuis itu dapatnya 25 poin. Nah, di sini juga bisa langsung untuk mengumpulkan tugas dan kuisnya. Lalu ini ada leaderboard atau bagian dari gamifikasinya. Jadi untuk di sini ada fitur untuk klaim poin harian sebanyak 25 yang akan masuk ke poin global. Jadi ini poinnya untuk global di semua mahasiswa. Jadi kalau tadi poinnya itu untuk kelasnya ini aja. Nah, ada riwayatnya juga. Untuk diskusi masih belum dibuat, masih sebelumnya masih memprogram untuk ininya. Lalu ini juga pengaturan kayak biasa. Lalu beralih ke dashboard dosen. Nah, ini dashboardnya. Di sini di beranda itu ada widget. Jadi ada mahasiswa, kelas yang aktif, tugas yang perlu dinilai. Nanti akan berubah sesuai tugas yang dikirim mahasiswa, baru ada materi-materinya itu ada berapa. Lalu untuk bagian kelas itu ada di sini semuanya. Jadi ini ada beranda ringkasannya, ada berapa mahasiswa, terus tugasnya ada berapa, sama kelasnya itu ada berapa. Lalu di sini ada analitik partisipasinya. Jadi berdasarkan jumlah mahasiswa dan juga tugasnya itu ekspektasinya berapa dan terkumpul cuman berapa. Lalu ini section pertemuan. Jadi ini untuk membuat kelas baru. Itu jadi di sini. Lalu untuk pembuatan tugas juga di sini. Jadi ini bisa difilter.
Oh, ini untuk melakukan atau melihat tugasnya yang dikirimkan. Untuk pembuatan tugasnya tadi ada di bagian section pertemuan ini. Nah, ini jadi ada kelola pertemuan. Nah, ini nanti untuk buat sesi atau pertemuan. Misalnya sesi pertama itu RPS, sesi kedua tuh materi pertama gitu, atau pertemuan kedua materinya apa. Lalu ini untuk buat pertemuan baru. Lalu kalau untuk menambahkan materi atau menambahkan tugas bisa di sini. Jadi untuk materi bisa dari pustaka atau bisa langsung buat masukkan di sini. Nah, tinggal pilih. Nah, misalnya testing. Nah, itu nanti akan langsung masuk ke dalam pertemuan ini. Lalu ini juga ada tugas pengumpulan biasa. Jadi ada tugas judul tugasnya tuh kayak gimana. Misalnya dari materi atau pertemuan ini, misalnya ada PPT atau PDF materi. Jadi bisa terus di PPT atau PDF tersebut ada misalnya soal atau kuis, jadi bisa tulis di sini judulnya. Poinnya, poin pengumpulan berapa. Jadi tiap mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya itu akan langsung masuk atau dapat poin 100. Lalu ada tenggatnya juga dan juga waktunya. Lalu ada instruksinya. Ini untuk misalnya soalnya itu terpisah, atau misalnya soalnya ada di PPT atau PDF, itu bisa langsung diberikan instruksinya di sini. Nah, lalu untuk ini untuk kuis soal, jadi ini nanti kuis-kuis yang akan diberikan di kelas untuk menambahkan poin-poin pengumpulan tugas. Jadi misalnya judul, terus instruksi pengerjaan, lalu ini tenggat waktunya. Jadi ada pilihan berganda sama seperti standar biasanya. Jadi di sini bisa milih jawabannya, lalu bisa esai juga. Nah, lalu simpan kuis. Nah, untuk materi atau pertemuan itu di bagian kelola pertemuan ini. Lalu untuk assignment ini dia untuk pengumpulan tugasnya. Ini yang baru dibuat tadi. Nah, masih kosong. Jadi kalau misalnya udah diisi atau mahasiswa udah mengirimkan tugasnya, dia akan jadi seperti ini. Jadi nanti ada nama mahasiswa, tanggal kumpulnya, terus ada keterangan AI-nya. Jadi dia pakai AI atau enggak. Misalnya di sini kalau pakai, terus penjelasannya itu di sini juga. Bisa juga untuk undo file atau CSV-nya. Untuk merangkum semuanya atau dinilai secara sekaligus. Nah, di sini misalnya. Nah, jadi di sini udah diberitahukan nama, name,
penggunaan AI-nya itu di mana yang sini itu penjelasannya. Kalau di sini itu penggunaan AI pakai atau enggak, terus waktu kumpul sama nilai. Ini bisa dinilai kalau misalnya tugas itu bisa dinilai kalau misalnya kuis atau soal-soal yang dibuat tadi itu. Kalau untuk pilihan ganda bisa otomatis, kalau untuk esai manual tetap. Lalu untuk melihat mahasiswa kelas, ini untuk pustaka. Di sini untuk menambahkan modul-modul. Ini untuk judul, untuk tipenya video, PDF, slide atau web. Bisa juga dengan tautan atau link. Lalu di sini untuk pengumuman. Nah, di sini untuk pengumuman atau pop up yang nanti muncul di layar mahasiswa. Misalnya di sini nah, kalau kita lihat di mahasiswa, sebelumnya ada juga untuk notif ini dia ada kayak hide selama 24 jam. Kebetulan semalam itu belum 24 jam dari semalam, jadi notifnya itu nggak keluar. Nanti dia kalau misalnya nggak di hide akan muncul di tengah-tengah layar di sini. Itu untuk pemberitahuan gitulah. Nah, untuk soal tadi pengumpulan tugas kan ada tuh, ini yang terbaru. Ini untuk soal. Nah, di sini untuk penggunaan AI-nya. Jadi kalau misalnya pakai AI itu nanti di sini disuruh jelaskan pakainya di mana. Lalu ini untuk enggak. Nah, nanti akan ada notif berhasil. Lalu untuk misalnya soal ini, nah, kalau ini misalnya kita buat kirim. Lalu kita lihat juga di bagian kelas ini apakah jawaban-jawabannya masuk atau enggak. Itu nanti lihatnya di assignment ini. Yang tadi. Nah, ini info AI-nya pakai AI. Ini di brainstorming. Nah, jadi untuk perkembangan auditnya baru sampai di situ. Yang tersisa cuma diskusi. Ini nanti akan dikerjakan selanjutnya. Terima kasih.